Bintang memegang skalpel, kecil tapi berarti. Gelombang tekad mengalir dalam dirinya. Dia akan menjadi dokter, dia akan menyembuhkan, dia akan membuat perbedaan. Sejak kecil, pemandangan rumah sakit, aroma antiseptik, semuanya mengisinya dengan rasa misi. Orang tuanya, seorang pemilik toko yang sederhana dan ibu rumah tangga yang penuh kasih, berseri-seri dengan bangga. Bintang, putra mereka, berani bermimpi besar. Dia belajar keras, hidungnya selalu berada di dalam buku. Biologi membuatnya terpesona, seluk-beluk tubuh manusia, keajaiban untuk diungkap. Guru-gurunya melihat semangatnya, dedikasinya. Kamu punya bakat, Bintang, kata mereka. Mata mereka mencerminkan ambisi membara Bintang. Dia akan menjadi dokter. Dia akan membuat mereka bangga. Ruang ujian dipenuhi kecemasan. Setiap siswa tampak gelisah menunggu dengan napas tertahan. Suara goresan pena di atas kertas, simfoni kegelisahan. Setiap goresan mencerminkan harapan dan ketakutan. Bintang menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba menenangkan diri, tapi kecemasan terus menghantuinya. Dia telah belajar tanpa lelah, mengorbankan tidur dan waktu luang. Malam-malam panjang dihabiskan dengan buku-buku dan catatan. Dia bisa melakukan ini. Dia harus. Tekadnya kuat. Dan dia tahu bahwa usahanya tidak boleh sia-sia. Waktu berlalu saat dia fokus pada kertas ujian, alisnya berkerut dalam konsentrasi. Setiap detik terasa berharga. Tapi saat dia membaca ulang pertanyaannya, simpul ketakutan mulai mencang di perutnya. Dia tidak tahu jawabannya. Pikiran-pikirannya berputar, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Dia telah belajar, dia telah mencoba, tetapi pengetahuannya sepertinya menghindarinya, seperti bisikan yang hilang tertiup angin. Setiap konsep yang dia pelajari tampak kabur. Hari demi hari, penantian yang menyiksa akan hasilnya menggerogoti dirinya. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik menambah beban di hatinya. Ketika amplop itu akhirnya tiba, tangannya gemetar saat dia membukanya. Harapan dan ketakutan bercampur aduk dalam pikirannya. Hatinya tenggelam. Dia semua usaha dan pengorbanannya terasa sia-sia. Air mata menggenang di matanya. Dan sedunia runtuh. Dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Beban kegagalannya menekannya, mencekiknya. Orang tuanya, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, mencoba menghiburnya. Guru-gurunya, suara mereka dipenuhi kekecewaan, menawarkan kata-kata penyemangat. Tapi kata-kata mereka seperti jauh, teredam, tak mampu menembus tembok keputusasaan yang menyelimuti hatinya. Dia telah mengecewakan semua orang, terutama dirinya sendiri. Mimpi yang telah dipeliharanya selama ini, masa depan yang telah dibayangkannya dengan sangat jelas, hancur berkeping-keping di kakinya. Apa gunanya mencoba lagi? Apa gunanya semuanya? Dia menarik diri, menghindari teman, tatapannya kosong, semangatnya hancur. Cahaya terang yang dulu ada di matanya telah meredup, digantikan oleh rasa sakit kekalahan yang tumpul. Hari berganti minggu, dan setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap hari adalah pengingat menyakitkan akan kegagalannya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, tanpa jalan keluar. Suatu malam, mencari pelipur lara di ketenangan perpustakaan setempat yang familiar, tempat di mana dia bisa melarikan diri dari kenyataan sejenak, dia menemukan sebuah buku tentang sejarah kedokteran. Saat dia dengan linglung membalik-balik halaman, mencoba mengalihkan pikirannya dari kegagalan, sebuah nama menarik perhatiannya, Dr. Maya Lin. Dia pernah mendengar tentangnya, seorang dokter yang sangat dihormati, seorang ahli bedah kardiotoraks terkenal yang telah membuat banyak terobosan dalam dunia medis, seorang pelopor di bidangnya. Tapi yang mengejutkannya adalah kisahnya, kisah tentang ketahanan, tentang bagaimana dia menghadapi berbagai rintangan, tentang mengatasi kesulitan. Dr. Lin, dia membaca, telah melalui banyak cobaan dan tantangan, telah menghadapi banyak kemunduran dalam perjalanannya sendiri, melawan prasangka dan diskriminasi. Namun dia bertahan, tidak pernah menyerah pada mimpinya, didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan pada dirinya sendiri dan mimpinya. Bintang merasakan secercah sesuatu bergolak di dalam dirinya, sebuah dorongan yang lama hilang, gema harapan yang samar. Jika dia bisa melakukannya, bisakah dia? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, memberikan secercah harapan baru. Mungkin, hanya mungkin, dia juga bisa bangkit dari kegagalannya dan menemukan jalannya sendiri menuju kesuksesan. Dengan semangat yang baru ditemukan, dia memutuskan untuk tidak menyerah.
Dia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan inspirasi dari kisah Dr. Lin, dia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Hari baru telah tiba, membawa serta harapan dan kemungkinan baru. Dan dengan itu dia melangkah siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Dia melahap buku itu, setiap halaman membawa dia ke dunia baru, penuh dengan pengetahuan dan inspirasi. Dia merasa seperti menemukan harta karun yang tersembunyi di antara kata-kata. Pikirannya berpacu, jantungnya berdebar kencang. Dia mencari cerita lain, biografi lain dari orang-orang yang telah menang atas kesulitan. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Kegagalan bukanlah akhir, itu hanyalah jalan memutar di jalan menuju sukses. Dia mulai melihat kegagalannya sendiri bukan sebagai bukti ketidakmampuannya, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membentuk karakternya. Tetapi sebagai tantangan ujian tekadnya. Dia mencari guru sains selamanya, Ibu Aisyah, yang selalu memberikan semangat dan dorongan. Ibu Aisyah adalah sosok yang selalu percaya bahwa setiap murid memiliki potensi yang luar biasa. Seorang wanita yang dikenal karena kepercayaannya yang tak tergoyahkan pada murid-muridanya. Dia mengakui keraguannya, ketakutannya. Bu Aisyah mendengarkan dengan sabar, tatapannya penuh pengertian. Bintang, katanya, suaranya lembut namun tegas. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Itu adalah batu loncatan untuk mencapainya. Kata-kata Bu Aisyah selalu penuh makna dan memberikan kekuatan. Itu adalah batu loncatan untuk mencapainya. Kata-katanya menyentuh hati sanubarinya. Dia bisa melakukan ini. Dia tidak akan membiarkan satu kemunduran mendefinisikannya. Dengan semangat baru, dia bertekad untuk bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Dia percaya bahwa dengan kerja keras dan tekad, dia bisa mencapai impiannya. Dengan tekad baru, Bintang kembali belajar dengan giat. Dia meminta bantuan dari gurunya, mengikuti kelas tambahan, menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari buku teks. Dia belajar bukan hanya untuk menghafal, tetapi untuk memahami, untuk benar-benar memahami konsepnya. Dia belajar dari kesalahannya, menganalisis kelemahannya, memperkuat fondasinya. Dia mendorong dirinya lebih keras dari sebelumnya, didorong oleh rasa tujuan yang baru ditemukan. Dia tahu jalan di depan akan menantang, tetapi dia tidak lagi takut gagal. Dia menerimanya, belajar darinya, tumbuh darinya. Dia mengikuti ujian masuk lagi, kali ini dengan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu dia telah melakukan yang terbaik, dan hanya itu yang penting. Surat itu tiba di pagi hari yang cerah. Tangannya yang tak lagi gemetar terulur untuk membukanya. Kali ini tidak ada air mata keputusasaan, hanya air mata kegembiraan. Dia telah melakukannya. Dia telah lulus. Dia akan menjadi dokter. Saat dia melihat bayangannya di cermin, dia melihat orang yang berbeda sedang menatapnya. Keputusasaan itu telah lenyap, digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang, ketahanan yang ditempa dalam api kegagalan. Dia adalah Bintang, anak laki-laki yang berani bermimpi, anak laki-laki yang telah tersandung tetapi bangkit lebih kuat. Dia adalah Bintang yang lahir dari abu kegagalan, bersinar lebih terang dari